Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama terpanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan sampai dengan saat ini. Tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Lah, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Pak Herpin Yogi Pradipta MHI. Nah, izinkan saya Habil Saputra untuk mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 5 yang berjudul Ahli Waris Ashabul Farud dan Ashubah, yang dimana disusun oleh Mulia Muzaki, Rizka Intania, Salma Khairunisa. Baik, di sini untuk di awal ada definisi ahli waris Ashabul Farud dan Ashubah. Ahli waris Ashabul Farud yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara, yang biasanya yang bagiannya tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah aul dan rad. Dalam Al-Quran hanya ada 6 pembagian, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Secara umum Ashabul Farud dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu pertama Ashabul Farud Sababiyah adalah orang yang hak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. Yang kedua ada Ashabul Farud Nasabiyah, orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah atau keturunan. Yang kedua itu ahli waris ashabah. Kata ashabah secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu tetapi mendapatkan ushubah atau sisa dari ashabul farud. Ahli waris ashabah akan mendapatkan bagian harta peninggalan tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti baginya, yang berlaku ketentuan. Tentuan itu yang pertama ada jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain maka semua harta waris untuk ahli waris ashabah. Yang kedua, jika ahli waris ashabul farud maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashabul farud tersebut. Yang ketiga, jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul farud maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa. Yang kedua yaitu pembagian warisan ahli waris ashabul farud dan ashobah. Para ahli waris termasuk ashabul farud tersebut apabila dirinci pembagiannya dengan syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. 1/2 menjadi bagian 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan suami. Yang kedua 1/4 menjadi bagian 2 orang, yaitu suami dan istri. Yang ketiga ada 1/8 menjadi bagian 1 orang, yaitu istri jika bersamaan dengan anak. Yang keempat ada 2/3 menjadi bagian 4 orang, yaitu orang yang mendapatkan bagian 1/2 kecuali suami. Dengan ketentuan mereka tidak sendiri akan tetapi terbilang. Yang kelima itu ada 1/3 menjadi bagian 2 orang, yaitu ibu dan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Yang keenam ada 1/6 menjadi bagian 7 orang, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki maupun perempuan seibu. Adapun ahli waris ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditentukan karena mendapat waris yang
tersisa dari ahli waris ashabul farud. Namun yang berhak menerima ashabul farud terdiri dari 3 kelompok, yaitu ashabah bin nafsisi, ashabah bi khairihi, dan ashabah ma khairihi. Ashabah bil nafsihi adalah ashabah yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh sisa harta yang terdiri dari anak laki-laki saja. Mereka itu adalah: 1. Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang. Yang kedua itu cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga itu ada ayah bila tidak ada anak cucu. Yang keempat itu ada kakek bila tidak ada ayah. Yang kelima ada saudara laki-laki kandung bila tidak ada anak atau cucu laki-laki. Yang keenam itu ada saudara laki-laki seayah bila tidak ada saudara laki-laki kandung. Dan yang ketujuh itu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bila tidak ada saudara laki-laki seayah. Yang ke-8, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang ke-9 itu ada paman kandung bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ke-10 itu ada paman seayah bila tidak ada paman kandung. Yang ke-11 ada anak laki-laki dari paman sekandung bila tidak ada paman seayah dan ahli waris. Yang ke-12 itu ada anak laki-laki dari paman seayah bila tidak ada lagi ahli waris ashabah lainnya. Yang kedua itu ashabal bil khairi, yaitu golongan ahli waris yang tidak termasuk ashabah karena ia adalah perempuan. Namun karena ia bersama saudara laki-lakinya maka menjadi ashabah terbatas kepada 4 orang perempuan, yaitu yang pertama anak perempuan jika mewarisi bersama anak laki-laki. Yang kedua ada cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki. Yang ketiga ada saudara perempuan kandung bila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Dan yang keempat itu ada saudara perempuan seayah bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah. Dan yang C itu ada ashabah ma'al khairi, adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus ashabah bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki ahli waris ashabah bil nafsi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam 2 golongan, yaitu yang pertama ahli waris ashabul farud, yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara atau bagiannya tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah aul dan rad. Dalam Al-Quran hanya ada 6 pembagian, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Yang B, ahli waris ashabah. Kata ashabah secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu tetapi mendapatkan ushubah atau sisa dari ashabul farud. Dalam Al-Quran hanya ada 6 pembagian ahli waris ashabul farud, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Adapun pembagian ahli waris ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditentukan karena mendapat waris yang tersisa dari ahli waris ashabul farud. Namun yang berhak menerima ashabul terdiri dari 3 kelompok, yaitu ashabul bin nafsisi, ashabah bil khairihi, dan ashabah ma khairihi. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.